hari ini kita apa ya nggak ada kendala untuk keterbatasan waktu. Kalau di ini kan ditemukan keterbatasan waktu. Nah, ini kayak mana ya? Nah, untuk judul yang bakal saya sampaikan ini tentang leadership dari seorang Monkey D. Luffy. Manga dari eh, anime dan manga dari judul yang berjudul One Piece. Ini suara saya benar-benar jelas ya, kawan-kawan. Ya, Saya untuk sekarang jelas, Mas. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya kalau dari materi ini lebih ke ini sih. Saya dapat inspirasi dari cara Luffy untuk memaknai konsep kepemimpinan kita tuh gimana sih gitu. Kebanyakan dari kita kan, kalau saya dulu menganggap seorang pemimpin tuh wajib tegas, wajib keras, wajib memang kalau ketika tim atau anggota salah memang harus dikasih punishment, kasih tindakan hukuman. Ternyata setelah saya pelajari tentang One Piece, ternyata cara pemimpin orang tuh beda-beda gitu. Kita nggak harus jadi tipe pemimpin yang memang keras gitu, nggak gitu. Justru ada kok pemimpin-pemimpin yang memang apa dia cara memimpinnya lebih ke bersahabat gitu. Pasti kita semua punya nih guru favorit yang kalau dia ngasih tahu kita guru favorit ini, kalau misalnya kita pas ujian kita mau nyontek tuh udah gak apa, udah nyontek aja kalian, yang penting jangan berisik. Ini salah satu guru favorit kita, pasti ada kayak gitu ya. Cukup jelas ya teman-teman suara saya. jelas Bang, Oke, jelas. jelas, oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin anime, anime itu habisnya ya. Dari yang anime yang udah lama banget, tahun 99 gitu kan, sampai ke tahun sekarang itu, sampai yang baru-baru muncul di beberapa tahun ini, tontonan yang memang awalnya itu jadi hiburan masa kecil dan remaja kita, seringkali banyak menginspirasi para penontonnya buat ngelakuin hal-hal yang luar biasa di hidup kita. Contoh anime yang memang masih saya ingat dari saya masih kecil tuh Naruto, yang kedua Blade, kalau nggak salah itu tentang apa samurai yang memang di samurai apa ya ngadepin setan atau iblis kalau nggak salah. Habis itu yang ketiga One Piece. Itu salah satu anime legend bagi saya. Nah, salah satu unsur paling menginspirasi tentang mewujudkan mimpi, mulai dari Naruto yang ingin jadi Hokage, dan yang akan kita bahas adalah tentang mimpi Monkey D. Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut. Nah, anime yang udah ada sejak tahun 97 itu untuk manganya, untuk animenya mulai tahun 99. Ini merupakan salah satu anime dan manga yang selalu ditunggu oleh peminatnya. Dan bahkan untuk sekarang udah sampai 1000 episode. Bahkan saya tiap minggunya itu nungguin anime dan manganya. Manganya itu setiap hari Jumat, animenya setiap hari Minggu. Nah, saking udah suka banget sama One Piece ini gitu. Nah, selain karena ceritanya seru, perjuangan tokoh utamanya juga cukup menarik karena mengingatkan saya dengan konsep peraih mimpi yang disebut dengan infinite mindset. Nah, mau tahu apa itu? Kuy, kita simak baik-baik, dengerin dari awal sampai akhir, biar teman-teman dapat manfaat dan bisa belajar dari anime One Piece ini. Nah, nah sebelumnya saya mulai dulu, mungkin yang teman-teman belum pernah dengar tentang anime One Piece. One Piece ini bermula dari sebuah dunia ketika lautan itu dikuasai oleh para bajak laut. Cerita ini bermula ketika seorang bernama Gold Roger yang dilulukan sebagai raja bajak laut dihukum mati oleh pemerintah dunia. Sesaat sebelum dia meninggal, seperti ini. Harta karun saya, ada yang mau ambil, saya restuin pencarian kalian. Jadi kata-kata terakhir dari Gold Roger ini banyak menginspirasi para bajak laut untuk mengarungi lautan untuk mencari harta tersebut. Dan harta inilah yang disebut sebagai One Piece. Jadi rebutan para bajak laut dan bahkan Yonko pun mencarinya. Nah,
Bertahun-tahun kemudian, kisah Roger ini menginspirasi seorang anak desa yang memiliki kekuatan buah setan, kekuatan karet yang bernama Monkey Luffy. Dia bermimpi untuk menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Mulai dari umurnya itu masih 3 tahun, dia tuh udah bermimpi untuk menjadi seorang raja bajak laut. Nah, untuk mewujudkan mimpinya, Luffy mulai berlayar meninggalkan desanya. Dia meninggalkan desanya di usia kalau nggak salah 17 kan. Nah, jadi dan seiring perjalanan dia menemukan orang-orang berbagai keahlian dan merekrut mereka sebagai nakama di kapalnya. Ada Jinbei sebagai seorang pemudi kapal, ada Nami sebagai navigasi, terus ada wakil kapten Zoro, ada Usopp sebagai penembak itu, ada lalu ada ini Chopper sebagai seorang dokter gitu. Jujur, Luffy ini seorang pemimpin yang memang nggak tahu semuanya. Dia masak nggak bisa, dia pakai pedang nggak bisa, dia ngemudi kapal nggak bisa. Jadi dia sebagai pemimpin hanya bisa memimpin dan mengarahkan teman-temannya gitu. Tapi Luffy memenuhi checklist sebagai seorang pemimpin yang keren banget. Nah, armada Luffy ini kemudian dikenal sebagai bajak laut topi jerami karena Luffy kemana-mana pakai topi jerami gitu. Nah, Luffy itu memulai segalanya itu literal dari nol. Dari saya yang nonton animenya yang pertama kali, dia berlayar sendiri, hanya menggunakan sebuah rakit. Namun seiring waktu, Luffy mulai ngumpulin orang-orang yang kuat, baik mereka yang akhirnya bergabung menjadi krunya, yang bersumpah untuk setia ke dia, sampai banyak banget orang-orang berpengaruh yang memang mendukung petualangan Luffy itu. Dan bahkan bukan tanpa musuh aja gitu, Luffy juga banyak musuhnya. Dia jadi musuh bagi banyak orang, bagi bajak laut lain, mulai dari yang level rendahan, cere, dan bahkan sampai level yang disebut dengan 4 Yonko atau kaisar lautan di dunia One Piece. Mulai dari tentara marinir level bawah sampai para jenderal besar atau admiral. Nah, sesuatu yang menarik bagi saya adalah kenapa sih Luffy bisa sampai sebesar ini? Bayangin, dia mulai dari bukan siapa-siapa, dari yang bukan siapa-siapa, mulai dari bayangin, mulai dari yang bukan siapa-siapa, hanya naik dari sebuah rakit, terus jadi komandan dari kumpulan kru bajak laut. Uh, dan bahkan sekarang Luffy ini dinobatkan sebagai salah satu Yonko setelah mengalahkan Kaido. Nah, bagaimana caranya seorang anak desa yang bisa seberpengaruh ini? Padahal dalam kesehariannya nih Luffy ini kalau mimpinnya tuh digambarkan sebagai sosok yang polos, polos banget, terkesan bodoh dan selalu cengengesan. Bagaimana nih seorang yang memang suka bercanda, cengengesan bisa berpengaruh sebesar itu? Alasan saya suka nonton One Piece ini awal-awalnya tuh untuk hiburan gitu. Pasti ada di setiap episode tuh yang buat ngakak gitu, buat kita ketawa. Itu yang buat saya nonton One Piece seru gitu, ngehibur, naikin mood gitu. Nah, jawabannya adalah terlepas dari sikapnya itu, Luffy adalah seorang pemimpin yang keren banget gitu. Dia menurut saya, Luffy sebagai seorang kapten memenuhi checklist sebagai seorang pemimpin visioner yang mempunyai infinite mindset, dan itu adalah kunci sukses dia. Nah, apa sih infinite mindset dan kenapa bisa jadi faktor kesuksesan dari seorang Monkey Luffy yang berhasil menjadi Yonko? Nah, jadi gini, pertama kita sepakat ya teman-teman bahwa dunia ini adalah game. Ya bukan game sih, bukan game beneran, tapi sebuah game gitu. Dimana masing-masing dari kita harusnya sih jadi pemain utama di hidup kita masing-masing. Menurut James Cars, ada dua tipe game di hidup ini. Pertama ada finite game dan yang kedua ada infinite game. Jadi finite game ini alias permainan terbatas adalah game yang aturannya jelas, tujuannya jelas, dan orientasinya tuh untuk menang. Main futsal, basket, voli, sepak bola, dan lain-lain. Sementara infinite game ini adalah game yang aturannya nggak jelas, goalsnya nggak jelas, dan cakupannya selalu nggak jelas. Coba deh, menurut teman-teman di sini, petualangan mencari One Piece ini harusnya game yang finite atau infinite gitu. Kalau jawaban saya ya mencari One Piece ini infinite gitu. Jadi karena aturan aturannya memang kita nggak tahu One Piece itu apa gitu. One Piece ada di mana, bentuknya seperti apa. Saya sebagai penggemar berat dari One Piece saja nggak tahu gitu One Piece-nya
bentuknya seperti apa, letaknya di mana. Coba sebagai Mas Rahman yang udah ngikutin One Piece, kira-kira udah dapat bocoran tentang One Piece? Belum ada, Mas. Belum. Tapi Belum. saking seru cerita One Piece ini, kita nggak fokus tentang harta One Piece-nya ya Mas. Kita malah fokus tentang tokoh utamanya. Kita malah fokus dengan sesuatu yang memang masih jadi misteri. Kayak Im Sama itu siapa, dia itu siapa gitu. Terus siapa garis keturunan Zoro gitu. Itu yang membuat kita penasaran. Akhirnya kita lambat laun melupakan One Piece. One Piece ini mulai muncul lagi ketika uh, Kurohige jadi Yonko. Ini kan sekarang dia udah mulai gerak nih. Kemarin baru update Kurohige versus Trafalgar Law. Lagi dihadang dia. Itu untuk di manga. Kalau untuk di manga memang lebih cepat daripada di anime. Anime ini dia karena kan untuk siapa Sensei Oda itu kan fokusnya memang dia di manganya. Terus dia kerjasama dengan Toei kalau nggak salah. Nah, sebenarnya One Piece itu apa, ada di mana, nggak ada yang tahu gitu. Ya kecuali Sensei Oda yang tahu tentang One Piece itu apa. Jadi mencari One Piece ini adalah infinite game gitu. Dan buat sukses di infinite game, kita perlu punya kapten yang punya infinite mindset gitu. Infinite mindset sekuat mungkin gitu. Dan bagi saya Luffy adalah sosok tersebut gitu. Mungkin teman-teman tanya nih, apa sih ciri-ciri orang yang mempunyai infinite mindset gitu? Pertama, untuk infinite mindset, orang dengan infinite mindset dia bermain ini untuk berkembang. Jadi dia berkegiatan, melakukan sesuatu, tujuan mereka melakukan sesuatu itu agar mereka berkembang itu, bertumbuh. Mereka selalu mikir gimana sih caranya dari yang kita lakukan ini membantu diri mereka untuk terus naik level. Nah, jadi Luffy itu nggak hanya terpaku dengan harta One Piece saja gitu. Dia nggak keberatan kok untuk berhenti, untuk berlatih terus-menerus agar makin kuat. Bahkan dia rela untuk ngebubarin krunya selama 2 tahun. Habis kalah di Impel Down dan Marineford. Disuruh teman-temannya untuk ngembangin diri, untuk memperkuat diri. Biar apa? Biar dalam perjalanan selanjutnya, dalam perjalanan selanjutnya mereka itu siap dan gampang tumbang. Nah, yang kedua, orang dengan infinite mindset itu bermain untuk berkontribusi dan bekerja sama. Nah, dia orang yang dia berprinsip infinite mindset, dia bermain untuk nggak fokus untuk ngalahin orang lain. Jadi dia fokusnya untuk gimana caranya kita bisa main bareng, kita bisa kerjasama untuk fokus mengalahkan sesuatu yang memang perlu kita capai bareng-bareng gitu. Jadi dia nggak fokus untuk mengalahkan orang lain gitu. Coba deh, kayak Mas Rahman yang sama, kita ngikutin, udah dari lama ngikutin One Piece. Coba deh lihat Luffy. Apakah dia pernah sembarangan ngajar orang cuma karena orang itu nggak sepaham sama Luffy? Atau orang itu adalah pesaing Luffy? Enggak, dia nggak pernah ngajar itu. Bahkan ada kejadian yang pernah saya tonton, Zoro sama siapa? Zoro sama Luffy itu mereka ceritanya mau ke Pulau Jaya atau Pulau Langit. Di situ Zoro udah sampaikan sama Luffy, jangan ngelawan mereka meskipun mereka diapa-apain, mereka dipermalukan, dilempari botol sampai mereka berdarah-darah. Tapi abis mereka balik dari situ, ternyata paginya paman yang mirip monyet itu dihajar sama si siapa namanya, lupa, pengikutnya Doflamingo. Diajar. Jadi Luffy itu prinsipnya kayak Shanks. Kalau kamu boleh mempermalukan aku, tapi jangan pernah sentuh teman-temanku, jangan pernah sakit-sakitiku. Jangan pernah sakiti teman-temanku. Kalau kamu menyakiti teman-temanku sama aja menyakiti aku gitu. Jadi dari situ Luffy memang sosok pemimpin yang memang bersahabat banget gitu. Dia nggak akan rela krunya atau teman-teman yang dia kenal itu dijajah, diambil kebebasannya. Nah, Luffy itu memang sering sih berantem di lautan, tapi dia tuh cuman berantem dengan orang yang menurut dia mengganggu kebebasan orang lain. Karena bagi Luffy kebebasan adalah value utama yang dia pegang. Contohnya uh, apa sih, kaum naga langit itu kan benar-benar penindasan banget gitu. Semua orang
bebas untuk dia jadikan budak. Nah, Luffy tipe pemimpin yang memang nggak mau nurut dengan siapapun gitu. Karena dia itu kalau nggak salah clan D. Jadi dia nggak bisa nurut dengan pemerintah dunia gitu. Nah, yang ketiga, orang dengan infinite mindset ini bergerak untuk sesuatu yang lebih besar, mimpinya besar, lebih besar daripada dirinya sendiri. Orang dengan infinite mindset hidup dan kerja untuk mewujudkan sebuah tujuan besar yang sudah mereka tetapkan. Dengan kepercayaan ini bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri, yaitu memang diajar untuk bermimpi besar. Jadi mau sesulit apapun, lingkungan kita tuh sesulit apapun, harusnya itu akan membuat kita susah untuk goyah karena kita kan sudah menetapkan impian besar itu. Nah, Luffy itu berpetualang bukan cuma untuk kemakmuran dirinya sendiri gitu. Luffy berpetualang untuk kebebasan, Luffy berpetualang untuk membela mereka yang lemah dari tangan penjajah. Nah, uh, dan buat saya ada dua adegan super yang memang menggambarkan ini semua, yaitu adegan waktu Rayleigh ini wakil dari Gold Roger, yaitu mantan Raja Bajak Laut, nawarin Luffy untuk ngasih tahu apa sih One Piece itu, dan ngasih juga ditawarkan kompas yang bisa ngarahkan langsung ke One Piece. Tapi Luffy tuh nolak dua tawaran itu gitu. Dulu Usopp semangat banget untuk menerima pemberian dari Rayleigh, tapi Luffy nggak mau. Kenapa? Kalau dia tahu tentang One Piece dan gimana cara kesananya, itu bukan lagi Infinite Game, tapi jadi Finite Game. Karena ya jelas ya jadi jelas gitu, goalsnya dan aturan mainnya tuh udah jelas. Oh, One Piece-nya itu, oh adanya di situ, oh cara jalannya lewat situ. Dan buat Luffy itu nggak seru gitu, nggak ada tantangan sama sekali, nggak ada ujian sama sekali gitu. Dan bahkan dia bilang gitu, mending mati daripada ia tak harus tahu dua hal tersebut gitu. Nah, itu tadi cerita Luffy ya. Itu tentang Luffy, semoga bisa menginspirasi kita. Nah, coba deh kita bahas dikit. Kenapa sih infinite mindset ini bisa buat orang sukses gitu? Ya, simple. Karena hidup ini adalah infinite game, bukan finite game gitu. Coba nih saya tanya, emang hidup kita jelas nih aturannya apa? Emang jelas tujuannya apa? Emang jelas mainnya gimana? Ya enggak kan gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang memang punya mindset finite di game yang infinite, ya susah gitu. Karena orang-orang waktu masuk usia dewasa pada shock semua gitu. Zaman sekolah, zaman kuliah, kan gamenya finite game gitu. Kamu belajar apa, kamu ranking berapa, mau dapat prestasi yang gimana, ya yang penting rajin aja gitu. Intinya adalah dinilai di angka gitu. Jadi intinya kalau di sekolah, di kuliah kan tentang IPK, tentang nilai, mau ranking berapa, mau apa kan jelas gitu. Nah, begitu beres kuliah, beres sekolah, gamenya itu tiba-tiba menjadi game hidup gitu, tentang kehidupan, jadi infinite game gitu. Karena nggak ada yang nyiapkan diri kita untuk ngadepin hidup ini, ya kita jadi shock gitu. Kenapa shock? Karena cara main kita di sekolah dan kuliah nggak relevan lagi di kehidupan nyata kita. Bahkan banyak dari kita yang nggak bisa move on dari zaman kita sekolah, entah SMP atau SMK. Pasti kita ngebandingin, kayaknya hidupku yang sekarang lebih nyaman pas masih SMA gitu. Sebenarnya yang nggak juga gitu, karena kan dunia terus berputar gitu. Karena memang cara kita yang dulu waktu sekolah, waktu kuliah nggak relevan kita gunakan di hidup kita gitu. Karena ujiannya udah beda banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya gamemu bukan jadi gamemu bukan finite game lagi di waktu sekolah, tapi infinite game, layaknya bajak laut topi jerami. Kamu butuh kapten yang kuat untuk menghadapi hidup ini. Ya, siapa kapten itu? Ya diri kamu sendiri gitu. You are the captain of your own life. Jadi ujung-ujungnya ya hidup kita adalah petualang panjang yang kita lalui sendirian. Ya memang sendirian sih. Ketika kita udah lulus sekolah, lulus kuliah, ya hidup kita fokusnya sama diri kita sendiri kebanyakan. Jarang kita untuk kumpul-kumpul lagi sama teman-teman kita. Ya memang petualang panjang kita ini memang sendirian, tapi tentu saja kita butuh teman kan, kita butuh support. Ya Luffy punya teman juga gitu, kru bajak lautnya, teman dari bajak laut lainnya gitu. Tapi yang nentuin kapalnya mau belayar kemana, ya Luffy sendiri. Dan Luffy adalah sosok kapten yang kamu butuhkan di hidup kamu. Ya semoga kamu jadi sosok yang seperti itu gitu. Nah pertanyaan sekarang adalah kira-kira udah siap belum jadi kapten tuh diri sendiri? Ya saya tahu sih untuk jadi kapten sendiri, untuk jadi pemimpin di diri sendiri itu ya nggak mudah gitu.
Karena kita harus tahu kekurangan kita, kelebihan, bahkan mungkin kita memang wajib tahu kekuatan kita tuh di apa. Sebenarnya pasti ada teman-teman yang tanya nih, emang kekuatan kita tuh apa? Kekuatan seseorang itu kan beda-beda gitu. Ada kekuatan orang memang mudah paham, orangnya memang dia ketika dengan orang dia lebih bersahabat, ada orang yang memang dalam finansial dia lebih hemat, itu bagian dari kekuatan kita gitu. Jadi kita harus bisa memaksimalkan setiap kekuatan-kekuatan kita gitu agar kita nggak gampang tumbang untuk ngadepin hidup ini. Terakhir dari saya, setiap kita adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Kegagalan dan keberhasilan berasal dari keputusan dari pemimpin itu sendiri. Karena gagal itu berpola dan berhasil juga berpola. Tinggal tergantung itu pola dengan cara terbaik atau cara terburuk. Tapi dari saya sih, mau pola itu baik atau buruk, kalau itu buruk berarti harus dilakukan secara berulang. Karena keberhasilan dan kesuksesan itu tidak diciptakan dalam satu malam. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Yuk, yang mau tanya, mau diskusi, kita diskusikan. Ya, tadi sudah panjang lebar ya dijelaskan oleh Abdi Prasetyo Diwangsit. Ya, ini buat teman kayaknya makin berkurang ya. Tadi ada 7 orang ya. Ini mungkin ada Mas Nurdin sini ya. Kita kayak nongkrong biasa aja, kayak diskusi biasa aja. Ibaratnya kita satu tongkrongan gitu ya. Jadi mungkin bisa didiskusikan terkait dengan yang tadi, mungkin apa yang masih masih kurang mungkin terkait pemaparannya, mungkin nanti bisa disampaikan. Atau juga mau diskusi soal tambahan yang lain juga bisa. Ya. Tadi juga ada Mas juga ya, Mas juga mungkin tak keluar dia ya, mungkin kendala jaringan kalau ada beliau. Kita ya diskusi ringan aja, teman-teman. Kalau mau diskusi di luar tema juga boleh. Yang penting kita buat circle diskusi ya. Kita. Coba saya sapa dulu. Ini Kak Nurdin. Halo. Masih menyimak, Mas Nurdin? PA 16. Halo, Mas. Panggilnya Mas Kak atau Bang ini? Oh iya. Mungkin ada yang bisa didiskusikan Mas Nurdin terkait yang tadi. Mungkin Masnya juga suka One Piece atau memang baru dengar atau gimana? Kalau menurut saya sih penjelasan dari Bang Abdi tadi cukup menarik ya, karena dari penjelasan film apa tadi Bang Emin? Film dari itu ya. Jadi ada pesan-pesan sebagai motivasi untuk kita bahwasanya kalau untuk menuju kesuksesan itu datangnya dari kita sendiri ya. Kita sebagai kapten. Kapten itu dari kita sendiri ya kan. Jadi Bang, yang saya ingin tanyakan mengenai diskusi kita pada malam hari ini adalah gini Bang, kan kita seiring dengan bertambahnya waktu ini, jadi kita dulu saya semasa sekolah ada mentor ataupun yang mengarahkan, tapi sekarang di perkuliahan ini sudah tidak ada lagi. Jadi itulah saya mengikuti berbagai komunitas agar supaya di dalam komunitas itu nanti saya bisa diarahkan. Artinya kalau untuk motivasi internal dari diri saya sendiri itu masih belum cukup kayaknya Bang. Karena setiap kita ingin memotivasi diri sendiri, kayaknya susah gitu. Jadi belum bisa menjadi kapten bagi diri sendiri. Nah gitu Bang. Jadi yang ingin saya tanyakan, ada nggak kiat-kiat atau cara-cara biar supaya kita bisa terlebih dahulu memasukkan motivasi itu dari diri kita sendiri. Jangan motivasi dari orang lain begitu. Misalnya kita harus dimotivasi orang lain baru kita bergerak. Nah, itu tadi Bang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Itu menandakan juga kalau Nurdin ini menyimak ya jalannya diskusi kita pada malam ini. Mungkin langsung aja dari Mas Abdi ada
Mungkin masuk lagi buat pertanyaan tadi. Silakan. Oke, saya jawab pertanyaan dari Bang Nudin. Nah, saya juga bisa apa ya di fase di titik tertinggi saya seperti sekarang ini, fase terbaik saya menurut saya diri saya yang sekarang fase terbaik gitu. Saya udah bisa berdamai dengan diri saya sendiri, move on dari masa lalu terkait tentang kesalahan-kesalahan saya. Itu bukan tanpa proses gitu. Saya dulu untuk public speak terutama untuk public speaking itu mau berjumpa sama kepala sekolah, pimpinan pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan kampus, itu saya masih gugup gitu. Tapi saya alhamdulillah punya dua mentor gitu, namanya Bang Azmi sama Bang Rifai. Bang Azmi asal dari Muara Badak, Bang ini Pai dari Bontang gitu. Mereka benar-benar nge-mentoring saya gitu. Dulu saya tipe orang yang emang gampang ngantukan, terus gampang males gitu. Tapi selalu disupport dia, selalu dikasih kata-kata yang memang bukan sekedar motivasi aja gitu. Saya dipaksa untuk belajar gitu. Lagi fase-fase ngantuk gitu kan. Bangun ya bangun. Yuk latihan ya latihan. Ayo coba kau nampil dulu cara mau berbicara itu gimana. Aku mau lihat cara mau ngomong gitu. Itu Bang Asmi. Dia ngajar saya gimana caranya. Saya ngebenerin cara ngomong saya, terus cara saya berpakaian, cara saya jalan. Dia benar-benar yang mengkoreksi saya. Itu mentor saya. Yang kedua, mentor yang memang benar-benar kayak jadi abang saya, dia yang support saya ketika saya mulai lemah, itu Bang Pai gitu dari dia. Soal mental sih, kalau mentalitas memang yang diajarkan dari Bang Pai. Kalau yang kau udah jauh nih, dia selalu ngomong kau udah jauh dari keluarga kau gitu, masa kau nggak serius untuk apa capai target gitu. Jadi dia selalu yang ngebantu saya gitu. Jadi memang dalam hidup kita perlu si mentor gitu, kita perlu orang-orang yang bisa nge-support sesuai dengan bidang kita gitu. Kalau misalnya kita bidang kita guruan, kita wajib punya mentor gitu. Misalnya Nudin jurusannya memang keguruan, wajib memang dekat sama dosen-dosen yang memang agak-agak muda, jangan terlalu tua. Jadi biar bisa jadi mentor untuk Nudin gitu. Sesuai dengan bidang yang pengen Nudin kuasai. Memang kalau public speaking, cari orang yang memang menguasai public speaking, orang yang memang pandai apa namanya bekerja sama dengan apa misalnya udah terbiasa apa ya ngomong sama orang-orang penting, cari orang yang seperti itu. Jadi memang dalam hidup wajib punya mentor gitu. Karena dalam misalnya kayak kita bisnis nih, wajib juga punya mentor. Misalnya kalau kita uh, belajar agama kita juga perlu mentor gitu, perlu pembimbing kita. Kalau kita nggak ada pembimbing ya pasti ya kemana-mana gitu arahnya. Sama kalau kita misalnya akan ada tuh istilah dosen pembimbing, ya dia lah yang membimbing kita gitu, anggap dia mentor kita. Seburuk apapun cara dia memberi caranya, meskipun kadang ada dosen yang memang jengkelin, ngeselin, ya itu memang mentor kita gitu. Itu sih kalau dari jawaban saya, ya emang wajib kita punya mentor, wajib untuk punya abang atau punya guru untuk diri kita sendiri sih. Itu sih kalau dari saya. Karena nggak bisa sih kalau kita gerak sesuatu tuh tanpa mentor gitu. Misal kita punya cara kita yang terbaik gitu, tapi ketika kita berhadapan sama mentor kita, ya kita masih dianggap anak bawang gitu. Oh, caramu biasa aja gitu. Saya jauh lebih berpengalaman. Jadi memang penting kita belajar dengan orang yang lebih berpengalaman dari kita gitu. Misal makanya saya kemarin tuh di ini sih teman saya, Pak, kayaknya circle anak muda, kayaknya perlu kita belajar jokes bapak-bapak gitu. Kita perlu ngumpul sama bapak-bapak gitu. Bukan hanya belajar tentang jokesnya aja gitu. Karena kita bentar lagi jadi bapak-bapak nih kan dari kita semua nih. Tapi kita belajar gimana sih orang-orang tua ini dalam bersikap gitu. Gimana sih bapak-bapak tuh kalau dapat banyak masalah tuh ngadepinnya gimana gitu. Kita perlu gitu teman-teman sama orang yang nganggap dewasa gitu. Kayak misalnya kita pengen nikah, kita ya cari mentor yang emang udah nikah gitu. Gak mungkin kan Nudin pengen nikah, tanyanya ke orang yang nikah, ke saya atau ke Mas Rahmat, dia salah guru kan. Gitu sih kalau saya. Misalnya ya jangan sampai salah guru gitu. Penting mentor itu, penting banget gitu dalam hidup kita. Nggak ada dari kita dalam hidup kita nggak bisa sukses sendirian, nggak bisa. Kita perlu bantuan orang lain. Karena saya yakin sih setiap rezeki kan bukan hanya uang, rezeki, kesehatan segala macam itu kan ada di orang lain gitu. Itu sih dari jawaban dari saya. Saya balikan lagi ke moderator. Baik,
Terima kasih jawabannya Mas Abdi. Saya sedikit menambahkan ya, mungkin terkait dengan tema kita juga, Luffy ya. Luffy itu punya mentor juga, namanya Relet. Relet itu tangan kanannya Roger ya dulu tuh. Jadi dia mentornya juga sama juga, dia ngajarin yang memang Luffy itu nggak tahu, yang memang Luffy itu belum ahli di situ, ya hakinya jadi diperkuat di situ. Dan ini terkait dengan pertanyaan sama Bang Nurdin tadi. Jadi kita memang harus cari yang memang di atas kita. Jadi kita nanti setelah itu nanti kita berkembang menuju era yang baru kayak gitu kan, new world. Itu maksud dia. Nah, itu tadi sudah dipaparkan juga sama Sabit. Jadi mungkin ada sudah puas dengan jawabannya Bang Nurdin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Abdi dan juga Bang Rahman ya sebagai moderator kita pada malam hari ini. Kalau untuk jawabannya, menurut saya bagus ya, karena mengarahkan kita itu harus memakai mentor, apalagi di usia yang relatif apa ini berubah-ubah dia pemikiran kita. Kadang-kadang kita ingin mencapai sesuatu, begitu kita ingin capai sesuatu di pertengahan kita apa istilahnya ada cobaan-cobaan yang menghambat tujuan kita itu. Jadi kita mudah sekarang apa istilahnya kalau diembus angin dia langsung tumbang gitu Bang. Jadi kehadiran seorang mentor itu harus kita perlukan memang. Jadi yang saya pertanyaan apa istilahnya yang saya ingin tanyakan lebih lanjut lagi, kan tadi kita ada membahas tentang kapten, yang dimana kapten itu adalah sebagai pengarah. Jadi di animasi itu tadi kapten itu dia diapakan diibaratkan itu adalah diri kita sendiri. Jadi Bang, ada nggak kiat ataupun cara kalau mentor itu kan dia istilahnya motivasi yang dari luar. Jadi seorang mentor itu memotivasi kita. Jadi dengan motivasi itu kita yang awalnya tadi mau menyerah bangkit lagi. Yang awalnya tadi mau nggak semangat jadi semangat. Jadi kadang Bang istilahnya kalau guys kayak saya sekarang, karena saya ikut di komunitas-komunitas ini kan, saya bersyukur sekali bisa berkenalan sama Bang Rahman, Bang Abdi yang setiap harinya mengingatkan biar supaya membaca buku gitu. Nah, itu luar biasa sekali. Tapi Bang, saya misalnya saya Bang ya, tujuan saya sekarang ini misalnya ingin menghafal ada beberapa judul materi yang ingin saya sampaikan di perkuliahan. Jadi itu Bang sering saya hafal begitu ada masalah gitu kayaknya bingung mau gimana lagi melanjutkannya gitu. Jadi istilahnya menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri itu yang agak susah, menjadi kapten bagi diri kita sendiri itu. Mungkin sekian saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Rahman sebagai moderator. Iya, baik. Bang Nurdin ya. Mungkin Mas Abdi langsung dijawab ya pertanyaannya. Sudah bisa. Oke. Nah, jadi setiap dari kita tuh pasti banyak sih, pasti selalu diterpa masalah, ujian dari keluarga, ujian dari ekonomi, pasti ngalamin itu. Tapi bukan berarti kita lupa dengan tujuan kita. Jadi memang setiap dari kita wajib untuk punya tujuan besar gitu. Apa sih kita memulai sesuatu, tujuan akhirnya apa gitu. Jadi kita misalnya kita berbisnis gitu, berbisnis tujuan akhirnya dari bisnisnya apa? Kalau kita udah tetapkan tujuan besar itu, kita kalau ada masalah apapun ya nggak akan tak tumbang itu. Jadi kayak gini ya, apa ya? Kalau kita saya pakai filsafat stoik, kontrol kita itu ada di diri kita sendiri. Setiap misalnya ada permasalahan ujian yang memang datangnya dari luar, misalnya ada permasalahan ekonomi dari keluarga, orang tua, ada temen yang nggak suka sama kita, itu kan dia di luar kontrol kita, di luar memang apa namanya, di luar kontrol kita nggak bisa ngontrol itu.
ada orang marah ke kita, memaki-maki kita. Kontrol kita cuma satu, kita ngasih respon marah balik atau kita sabar gitu. Ya, kita ada masalah sama keluarga kita, sama bapak kita emosi sama kita. Nah, kontrol kita itu apa gitu? Kontrol kita adalah ya kita memaknai ini sebagai hal yang baik atau hal yang buruk. Itu kembali ke diri kita. Kalau kita menganggap setiap ujian dan apa ya masalah yang datang itu sebagai cara Tuhan untuk menaikkan level kita, menaikkan level kesabaran, level kedewasaan kita akan menganggap ini ya bagian dari ujian gitu. Ini bagian dari proses saya dalam hidup gitu. Jadi kita uh, pasti dari kita. Saya pernah bahkan ngalamin di tahun 2021 di titik terbawah saya. Habis itu saya coba bangkit lama banget. Sampai bertahun-tahun saya baru bisa 9 bulan terus 10 bulan baru saya bisa move on dari hal itu. Tapi setelah saya tahu tentang apa namanya filsafat stoik, ya saya jadi ini apa namanya saya jadi tahu bahwasanya ya kontrol saya itu di diri saya sendiri gitu. Saya fokus sama diri saya sendiri. Saya fokus membenahi diri saya fokus sama impian saya aja gitu. Apapun hadangan yang datang itu bagian dari proses saya. Itu sih. Jadi meskipun kita banyak ujian nih, kita misal target nih. Ada misal saya apa ya? Ada kerjaan gitu. Meskipun ada banyak masalah, lupakan dulu masalahnya bentar aja, lupakan dulu. Fokus sama kerjaan ini sampai dia selesai, baru kayak mana kita menyelesaikan masalah ini. Karena setiap masalah kan selalu ada solusinya. Oh ya masalah ini jalan keluarnya apa gitu. Kayak misalnya ada orang yang memang kita bermasalah nih sama orang. Masalah misalnya nagih utang, orang yang kita tagih utang marah. Ya cara kita untuk mengatasi itu, kontrol kita adalah meskipun dia benar, kita minta maaf gitu. Jadi ego manusia itulah yang membuat kita selalu merasa benar. Jadi cara agar kita apa ya? Jadi minta maaf itu nggak menurunkan ego kita gitu. Jadi ego manusia kita cukup harus yang jangan terlalu tinggi, rendahkan aja ego kita. Yang patut kita tinggikan itu kefokusan, kepahaman kita dan cara kita bersabar. Itu yang wajib kita tinggikan. Itu sih kalau dari saya. Kembali lagi ke kontrol diri kita. Kita bisa memaknai ini sebagai ujian atau sebagai hambatan atau sebagai cara Tuhan untuk menaikkan level kita. Itu sih kalau dari saya, Nuhdin. Saya kembalikan lagi ke moderator. Banyak ya tipsnya dari Mas Abdi ya, terutama yang tadi masalah dari Bang Nurdin ya. Gimana Bang? Terima kasih ya, terima kasih Bang. Saya rasa jawabannya cukup memuaskan. Oke, baik. Ini saya lihat ada lagi tambahan ya, ada Mina sama Yuliani. Ya. Mungkin tadi telat menyimak dari sesi ininya ya, diskusi One Piece-nya itu atau lebih ke Luffy ya. Tapi kalau ada mungkin mau diskusi soal leadership, soal yang lain juga nggak apa-apa ya, kita bisa ngobrol di sini santai aja. Kita ibarat nongkrong di apa namanya tempat nongkrong gitu ya, kopi-kopi ya nggak apa. Jadi ini secara online aja. Mungkin nanti kalau misalnya ke depannya Kim sudah besar, kita bisa ngobrol secara langsung bahkan gitu ya. Ini kita anggap aja ya, walaupun sedikit tapi kita maksimalkan di diskusi kita. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat ya, terutama tadi sudah sangat baik sekali penyampaian dari Mas Abdi terkait kepemimpinan dari seorang Bang Kidempi, dan ini sangat sayang jika tidak dimaksimalkan. Baik, untuk Nina dan Yulia ini mungkin ada mau didiskusikan terkait dengan tema atau di luar tema juga nggak apa-apa. Silakan. Nina Kak izin masuk. Suara Nina dengar kan Kak? Dengar. Ya, ada. Oke. Tadi kan tuh bicarain soal ngontrol diri gitu ya. Mengontrol diri. Jadi kan susah loh bagi Nina ya. Bagi Nina susah gitu untuk mengontrol diri. Walaupun udah sering rasa Nina kayak disinggung sama Bang Abdi gitu kan. Kita tuh ya diri kita yang ngontrol diri kita sendiri gitu kan. Tapi
kayak mana ya, tetap aja kalau 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 nggak suka gitu, kalau kayak nggak ada yang nggak sesuai sama keinginan kita, eh kita tuh kayak Nina tuh ya, Nina ya, Nina kayak pengen marah gitu pokoknya, kayak cepet kali emosinya. Kenapa ya itu? Ke apa, kayak nggak sabaran, nggak bisa sabar orangnya. Tapi di sisi lain, kan Kanina juga bilang, kalau misalnya ada masalah gitu kan sama kawan-kawan, Nina katanya, eh, Nina sering bantuin nyelesain masalah gitu kan. Sementara masalah Nina sendiri ini aja kayak itu aja masalahnya nggak siap-siap gitu loh. Karena emosi Nina itu tadi, sementara masalah orang Nina bisa, masalah Nina nggak bisa kayak gitu. Itu gimana itu? Nina kenapa sih sebenarnya gitu? Maksudnya kayak mana ya pertanyaannya? Faktor apa gitu kira-kira yang menyebabkan Nina kayak gitu? Sementara kalau sama, jadi kayak ngambang gitu, naik turun naik turun. Kalau masalah orang Nina bisa menghadapi dengan baik. Kalau masalah Nina masih sedikit gitu orang ngomong, kadang kalau Nina udah nggak suka, Nina tersinggung gitu. Makanya itulah Kak. Gimana tuh kira-kira menurut Kakak? Terima kasih. Baik, eh ini masalah ini ya dari Nina ya. Mungkin apa mau ditampung dulu atau langsung dibalas Mas? Jawab. Tambah aja, mungkin Yuliani mau tanya dulu juga. Ya. Untuk Kiliani mungkin ada pertanyaan. Pas Bang. Ya, tidak ada? Tidak Bang, menyimak saja. Oke, menyimak aja ya. Baik. Ya, mungkin yang tadi aja Mas, yang dari Nina. Ya, mungkin kalau mau dihubungkan juga dengan Luffy juga nggak apa-apa. Biar teman-teman pada tahu tuh. Oke, silakan Mas. Sebenarnya kalau untuk emosional ini, kalau untuk One Piece, siapa ya? Yang paling suka emosi di One Piece itu Nami. Nami, Mas Rahman tahu Nami ya? Nami. Saya kalau ingat-ingat suka Nami ini sosok ini ya, sosok apa ya, navigator. Memang suka emosian dia orangnya. Jadi Luffy itu dia tingkahnya bukan hanya konyol, tapi ekstrim, lebih ke ekstrim dia. Nggak mempedulikan keselamatan teman-temannya. Mungkin Mas Rahman masih ingat ya, yang pas mereka lagi di Pulau Zou, yang Pulau Gajah, terjun langsung ke bawah, ingat? Itu kan dia Langsung diketok sama Nami ya. dia apa nih ya? Uh, dia menganggap setiap ujian itu sebuah keseruan, dia kan. Baru-baru aja kemarin terjun dari air terjun ini, air terjun apa namanya, Negeri Wano. Nah, jadi kalau soal emosional itu saya juga, kalau jujur untuk diri saya juga, saya masih kurang ini sih, masih belum sabaran. Jadi tapi saya itu selalu dulu ya, saya ini sosok introvert. Sosok orang introvert itu paling nggak suka dikalahin orang. Jujur saya itu orangnya nggak suka kalah, nggak suka tuh, kayak anti untuk dikalahin. Suka, tapi beda kalah sama mengalah ya. Kalau mengalah saya bisa, tapi kalau kalah nggak bisa. Kalau kalah tuh saya harus berjuang dulu sampai 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 saya harus mendapatkan hal itu gitu. Nah, jadi karena saya menganggap diri saya nggak mau kalah, dulu saya jadi panitia seminar itu, saya selalu punya patokan orang yang memang harus saya kalahkan dalam hal dapat peserta lebih banyak gitu kan. Terus untuk kalau untuk ngomongin soal kesabaran atau emosional juga, saya ngambil contoh Gading Martin. Mungkin teman-teman tahu ya Gading Martin ya. Nah, oke tahu. Nah, ini saya pengen ya, tapi sebenarnya dia seorang non Muslim gitu, nggak saya ambil sisi baiknya aja gitu. Rasulullah juga orang sabar kok. Tapi ini kan saya ambil contoh di zaman saya sekarang gitu. Kalau zaman saya sekarang, yaitu Gading Martin. Itu pernah kejadian Gading Martin diselingkuhin, sampai pernah viral videonya si
siapa namanya, istrinya siapa namanya, lupa aku, lupa Gisel, saya, istri, Gisel, mantan istrinya, Gisel. Gisel. Dia udah diselingkuhin, udah diceraikan, tapi dia tetap baik sama Gisel. Dia tetap baik sama anaknya gitu. Bahkan mantan mantannya Gisel tuh pernah ngomong gitu. Gisel tuh orang nggak suka, nggak pernah marah gitu. Dia ya kalau selingkuh ya udah gitu. Jadi memang penyabar orangnya gitu. Jadi saya bertekad sebelum saya nikah ya saya harus bisa saya harus bisa kontrol emosi saya sama kayak Gading Martin. Saya nggak boleh terbawa suasana dengan suasana hati saya. Saya nggak boleh terbawa suasana oleh orang lain gitu. Saya harus sabar gitu. Saya lihat ya saya kalau mau marah tuh misalnya ada orang yang buat saya kesel. Maaf lagi kondisi nggak sehat. Sebentar. Nah, jadi kalau saya mau marah ya saya pikir-pikir juga gitu. Kadang marahnya saya tuh lebih ketegas sih. Misalnya saya nuntut gitu. Ada sesuatu yang memang menurut saya nggak bener nih. Orang ini eh apa ya, kayak zolim, nggak adil sama saya. Ya saya bakal marah, tapi marah bentuk bukan hanya sekedar marah emosi tanpa nggak jelas. Saya tapi menuntut ini kira-kira kayak mana, akadnya kayak mana gitu, yang benar gitu. Jangan saya kayak gitu. Jadi kalau hanya sekedar kita marah karena apa tersinggung ucapan orang, ya itu kembali ke saya, ke kita sih gitu. Jadi ada apa ya? Kayak gini. Yang bisa nyakiti hidup, yang mengizinkan hati kita tersakiti, yang mengizinkan emosi kita tuh muncul itu ya diri kita sendiri gitu. Tapi itulah namanya proses hidup. Nggak bisa langsung kita ngilangin jiwa, rasa emosional kita, nggak bisa. Pelan-pelan aja gitu. Tapi pelan-pelannya harus bukan hanya sekedar berproses ya, ada progresnya. Kira-kira coba ditarget, kira-kira hal ini udah bisa nahan amarah nggak? Apa coba dicatat juga di checklist. Hari ini marah di hal apa aja deh gitu. Tadi marah mungkin karena sama orang tua, kesel gitu. Checklist aja, besok ada perubahan nggak, berkurang nggak amarahnya. Itu sih kalau saya, dari saya. Setiap orang pasti saya jujur bukan sekedar emosional, temperamen. Tapi dari situ saya malu banget gitu, nyesel banget gitu. Bayangin kalau misalnya saya masih temperamen saat pas sudah nikah. Malu banget pasti. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa mulai ngontrol emosi sih. Ditambah makin apa ya, kenal buku, makin kenal sama teman-teman yang memang luar biasa, yang kayak masih udah nikah, Mas Rahman gitu, sama yang lain-lain juga, member lain. Jadi ya malu gitu, malu lah. Masa kita dari dianggap pembina masih emosional, temperamen gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah enggak. Ya tiap orang kan punya masa lalu juga gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berbenah gitu. Itu sih kalau dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik. Ini kayaknya kita harus terus adain Kim Talk ini ya, karena tadi kita sudah mendapatkan satu rahasia dari Mas Abdi ini. Dia ternyata tadi orangnya temperamental ya, dan saking itu rahasianya dibeberkan di sini. Mungkin nanti Kim Talk selanjutnya Mas Abdi mungkin rahasia cintanya mungkin dibeberkan di sini ya. Ya itu jadi jawaban dari ya Mas. Oke. Boleh tuh. Kita boleh ya. Ibarat kita buat ibarat ini tongkrongan kita ngobrol ya cuman ada 3 orang 4 orang nggak masalah. Yang penting kita udah buat video ini, terus kita ini apa upload. Tapi nanti bagian yang itu di ini aja Mas, potong aja ya Mas. Oke. Ya itu ya Nina ya. Gimana dari tadi jawabannya? Iya Kak, udah sering sih sebenarnya nanya ke Kak Abdi soal ini. Cuman ya kayak gitu, tetap aja otaknya tuh bandel gitu. Jadi kayak butuh di charge terus gitu. Udah cukup sih, puas. Terima kasih. Iya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Tadi siapa lagi? Yuliana tadi keluar ya? Tadi keluar. Oke, ini sudah 1 jam ini Mas kita nongkrong di sini, kita diskusi bareng terkait dengan leadership dan juga permasalahan kita. Bagaimana Mas? Apakah ada closing statement mungkin sebelum kita tutup? Atau masih dilanjut diskusinya?
Kalau saya rasa cukup sih karena memang tidak ada lagi pertanyaan sih. Iya. Kalau closing statement dari saya, tiap manusia itu punya proses dan progres yang berbeda-beda dan masalah dan ujian yang beda-beda. Tapi jadi gini ya, apa ya? Tiap dari kita tuh punya banyak masalah dan punya setiap ujian gitu. Jadi kayak ada kemarin saya nonton video tinju, dia punya teman gitu, teman eh, stres gitu, akhirnya dia bunuh diri. Karena ada juga nih yang baru-baru anak IPB, saking beratnya ini dia ke psikologi, saking apa namanya, saking dia udah frustasi dia bunuh diri. Jadi kalau bisa ya kita tuh ya yang seperti saya bilang tadi Mas Nurdin ya perlu juga mentor untuk sekedar jadi teman curhat gitu. Laki-laki tuh kenapa sih selalu ada persepsi laki-laki tuh nggak boleh curhat gitu, nggak boleh ngeluh gitu. Jadi saya eh, apa ya? Saya punya kenal juga kan gitu. Kamu kalau misalnya ini ke saya jangan ngeluh setiap saya ajarkan ke dia ya, ajarkan kayak gini. Kamu kalau ngeluh jangan ini jangan di depan orang ya, jangan ngeluh hal apapun, males, mager, males mager nanti aja tunda dulu jangan aduh capek jangan ngomong itu di hadapan orang lain. Kamu kumpulkan semua keluhanmu, tahan itu sampai seminggu 2 minggu, setelah itu ketemu saya, ayo kita keluhin. Jadi ya punya sesi ngeluh gitu. Jadi kalau dikeluhnya tiap hari, takutnya jadi sisi negatif gitu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ya ngeluh itu perlu ditabung gitu, ditabung, tabung, tabung. Nanti kalau udah penuh baru dilampiaskan. Jadi setelah itu selesai, habis itu ya hadapin lagi dunia, hadapin lagi kehidupan, hadapin segala beban itu. Nanti banyak karena keluhan itu wajib dikeluarkan gitu. Kalau ada yang bilang kita tuh nggak wajib ngeluh, enggak. Kita wajib, kita boleh ngeluh, tapi jangan ini apa namanya jangan dikeluarkan setiap saat setiap hari, tapi ditabung seminggu seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu, biar orang yang di sekitar kita nggak ngerasa hawa negatif gitu, karena negatif apa yang kita bicarakan, tindakan kita juga akan berpengaruh ke hidup orang itu. Kita orang yang ngantukkan, orang ikut ngantuk, kita ngeluh, orang ikut ngeluh gitu. Itu sih kalau dari saya, setiap hidup dari kita setiap proses dan ujian kita kan beda-beda nih, tapi jangan jangan hadapinnya sendirian gitu. Ada orang-orang yang memang peduli dengan kita gitu. Jangan ngerasa sendirian, ngerasa bisa ngadepi sendiri. Selalu ada kawan, selalu ada orang yang pasti bakal nge-support kita. Itu sih closing statement dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih Mas Kaman. Baik, ya dengan tadi closing statement dari pemateri kita pada malam hari ini yaitu Abdi Prasetyo, ya, yaitu founder dan juga pembina dari Komunitas Baca. Maka berakhirlah acara Kimtok kita pada malam hari ini. Ya. Kita doakan semoga Kimtok ini masih bisa terus berlanjut di pekan selanjutnya dan juga untuk selanjutnya ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah wasilah buat teman-teman yang ingin diskusi, ingin mematangkan apa namanya public speakingnya juga mungkin untuk curhat juga kan gitu ya. Tapi jangan juga kehadiran ini yang sedikit menjadi sebuah hambatan untuk kita, karena ini juga baru mulai ya, ini perdana buat teman-teman, buat Kim juga pada khususnya ya, karena seperti kita tahu perusahaan sekelas Facebook saja dulu tuh hanya sekumpulan mahasiswa yang punya pemikiran, kemudian ada yang temannya nggak setuju, yang nggak ini, dan yang bertahan cuma beberapa orang itu kemudian menjadi besar seperti itu. Nah inilah yang seharusnya kita pupuk ya, yaitu kesabaran juga apa namanya kita bisa setia sama satu yang kita fokuskan seperti itu. Termasuk komunitas kita yaitu komunitas Indonesia Baca seperti itu ya. Makasih sekali lagi kepada Bang Abdi Prasetyo selaku komentar kita, juga kepada peserta yaitu tadi Bang Nurdin, juga ada Nina, dan juga tadi ada ya, juga tadi ada teman-teman yang lain juga bergabung ya. Saya rasa tadi umum itu ya. Cuma beliau mungkin masih kurang enggak sama kita, jadi nanti insya Allah kita bisa kita ajak lagi selanjutnya. Baik, mungkin ada spoiler mungkin Mas buat selanjutnya dari Kimtok, ada? Spoilernya nanti kan bukan ini, gantian ya. Masyarakat. Oke. Jadi ini
buat teman-teman ya, Kim Talk ini nanti nggak cuma apa namanya bahasan-bahasan yang ini, tapi juga bisa bahasannya up to date yang sekarang ya. Bisa juga nanti teman-teman mengisi ya. Jadi nggak cuma berputaran dengan para mentor, jadi juga bisa melatih teman-teman yang lain. Oke, mungkin kita cukupkan saja Keep Talk kita pada malam hari ini. Ini pertemuan perdana, nanti record dan saya kalau bisa nanti di-upload ke YouTube-nya Kim. Jadi bisa diulang teman-teman ya. Bisa ini menjadi sebuah video perdana kita nanti di YouTube-nya Kim. Ya, kita alhamdulillah nanti ada YouTube sendiri ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga acara kita bermanfaat dan bisa terus langgeng untuk acara-acara selanjutnya. Saya tutup. Semoga teman-teman bisa terus membersamai sama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, izin dulu Mas ya. Mas Abdi, semoga batuknya sembuh ya, cepat sembuh. Terima kasih. Selalu semuanya. Ya, makasih banyak.